Bank Indonesia di awal tahun 2021 kembali menetapkan arah kebijakan moneternya. Bank Sentral Tanah Air memutuskan pertahankan suku bunga acuannya alias BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 3,75%. Tak hanya itu, BI juga tak mengubah besaran suku bunga deposit facility sebesar 3% dan suku bunga lending facility sebesar 4,5%. Dengan keputusan ini, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga terendahnya sepanjang masa. Pada tahun lalu, BI menurunkan suku bunga sebanyak 125 basis poin, namun di level Asia Tenggara, BI hanya kalah agresif dari Bank Sentral Filipina. Kedepan, Bank Sentral berjanji untuk memperkuat sinergi dengan otoritas lainnya dan mendukung kebijakan lanjutan. BI memandang kebijakan makroprudensial akomodatif masih diperlukan untuk mendorong pertumbuhan kredit di 2021. Presiden Joko Widodo kembali menyentil pemenuhan pangan melalui impor. Menurut Jokowi, industri pangan semestinya jadi salah satu yang bertahan di masa pandemi. Namun sejumlah komoditas pertanian di tanah air justru kebanjiran impor dari negara lain. Sang kepala negara pun menyinggung impor bawang putih, kedelai hingga jagung yang mencapai jutaan ton setiap tahunnya. Padahal menurut Jokowi, Indonesia mempunyai sumber daya dan lahan yang sangat baik. Jokowi meminta jajarannya untuk mencari cara dalam mengatasi hal ini. Sebab pembangunan pertanian yang selama ini dilakukan belum berhasil melepaskan Indonesia dari kebutuhan impor. Indonesia akan kembali membuka keran impor daging sapi ke tanah air. Kementerian Pertanian memprediksi tahun ini, Indonesia masih akan mengalami defisit kebutuhan daging sapi sebanyak 223.000 ton. Untuk itu, pemerintah akan mengimpor 502.000 ekor sapi dan 85.000 ton daging sapi. Artinya akan ada 198.000 ton daging sapi impor yang akan masuk ke Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia juga akan mengimpor 100.000 ton daging sapi Brasil dan daging kerbau dari India. Jika ditotal, Indonesia akan mengimpor sekitar 298.000 daging sejenis lembu. Dan angka impor daging di tahun ini pun lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perlahan tapi pasti, impor daging sejenis lembu ke tanah air terus naik setiap tahunnya. Kebutuhan pasar daging di dalam negeri mau tak mau harus dipenuhi sebagian dari impor. Lantaran masih terdapat defisit antara kebutuhan dan produksi daging lokal. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengimbau kepada masyarakat agar tidak khawatir akan terjadi kekurangan daging sapi dan kerbau di awal tahun. Lantaran stok daging yang ada cukup untuk kebutuhan masyarakat. Pemerintah kembali memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa dan Bali hingga 8 Februari 2021. Namun penerapan PPKM Jilid 2 ini ada sedikit kelonggaran untuk operasional mal dan restoran yang awalnya dibatasi hingga pukul 19, nantinya menjadi pukul 20 WIB. Mulai tanggal 26 Januari, restoran tetap diizinkan melayani pesan antar atau pemesanan dibawa pulang sesuai dengan jam operasional restoran. Namun untuk dine-in atau makan di tempat tetap hanya 25%. Penerapan PPKM Jilid 2 yang akan juga berlaku selama 2 pekan, pemerintah tak memberikan pelonggaran bagi ketentuan lainnya. Kegiatan di kantor juga dibatasi hanya 25% dari total kapasitas gedung. Namun untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok tetap diizinkan untuk beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Pandemi COVID-19 telah membatasi pergerakan masyarakat termasuk jam kerja. Karena pengurangan jam kerja itu ratusan triliun pendapatan pekerja Indonesia lenyap. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai ada 24 juta tenaga kerja yang kehilangan separuh jam kerjanya selama pandemi masuk ke tanah air. Suharso mengatakan, pekerja di pariwisata dan industri merupakan yang paling besar terdampak dari pengurangan jam kerja ini. Dan menurut hitungan Bappenas, ada sekitar 360 triliun rupiah penghasilan pekerja yang hilang dari berkurangnya jam kerja. Kehilangan pendapatan itulah yang menurut Suharso sebagai salah satu penyebab daya beli masyarakat yang anjlok selama pandemi COVID-19.